Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita mendengar kisah penyembuhan anak perempuan dari seorang ibu Sirofesia yang kerasukan setan. Perjumpaannya dengan Yesus terjadi ketika Yesus berada dalam satu rumah di daerah Tirus. Di sini penginjil Markus dengan sangat menarik menampilkan kisah perjumpaan Yesus dan perempuan Sirofesia ini. Yesus ke sana, ke daerah Tirus, masuk ke dalam satu rumah dengan maksud ia tidak mau ada seorang yang mengetahuinya. Markus melukiskan ia masuk sebuah rumah dan tidak mau bahwa orang mengetahuinya. Tapi di sisi lain, seorang perempuan kafir mendengar tentang kehadiran Yesus di sana, dan karena itu ia mau bertemu Yesus. Ia perlu penting dengan Yesus dan mendesak. Kira-kira seperti itu. Penginjil Markus melukiskan proses perjumpaan dari pihak ibu Sirofesia itu demikian. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Jadi kita bisa lihat di sini yang mendorong ibu dari golongan kafir ini berjumpa dengan Yesus bukan hanya kehadiran fisik Yesus di sekitarnya atau di dekatnya, tetapi juga kekuasaan Yesus yang membebaskan dan menyembuhkan. Itulah yang menarik atau mendorong dia untuk bertemu. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur. Jadi dia sudah beriman sebelum berjumpa Yesus, meskipun ada pemisahan lahiriah kultural dan religius yang membatasinya. Dia sudah beriman sebelum berjumpa Yesus, meskipun secara kultural religius dia dihakimi sebagai orang kafir. Sama saudara dan saudara yang terkasih, perempuan yang datang mendekati dan tersungkur di depan Yesus memohon belas kasihnya adalah seorang kafir, bukan Yahudi, dan dia juga adalah seorang perempuan. Untuk berbicara dengan Yesus, dia harus melanggar setiap batasan budaya pada masa itu. Etnisitasnya dianggap tidak bersih di mata orang Yahudi, dan jenis kelaminnya dianggap memiliki nilai yang lebih rendah bagi mereka saat itu. Fakta bahwa dia memiliki seorang putri yang kerasukan iblis juga memperburuk ketidakbersihan atau ketidakpantasannya tersebut. Kesempatan perjumpaan dan penyembuhan terjadi hanya karena ia memiliki keberanian iman, bukan karena privilege lahiriah yang ia miliki. Tetapi reaksi awal Yesus cukup mengejutkan. Yesus menggunakan istilah anjing dalam tanggapan awalnya terhadap permintaan dari perempuan non-Yahudi tersebut. Anjing adalah nama yang sangat menghina. Anjing dianggap tidak tahu malu dan najis. Dalam bahasa sehari-hari pada masa itu, orang Yahudi biasanya menyebut orang non-Yahudi sebagai orang najis, tidak punya hak atas keselamatan. Biarlah anak-anak penyembah tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi jawaban perempuan itu mengejutkan. Ia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Itu artinya dia menerima status kenabisannya, mengakui otoritas Yesus, sekaligus mengakui ketergantungannya pada belas kasih Yesus. Hal yang tentu saja berbeda dari orang Yahudi kebanyakan yang dianggap jadi prioritas keluarga, tapi menolak Yesus. Kira-kira begini, tentu katamu aku najis atau anjing, terserah. Tapi anjing duduk di bawah meja saat makan-makan bersama anak-anak yang ceroboh dan boros menjatuhkan rema-rema yang kemudian dimakan oleh anjing-anjing itu. Saya akan mengambil rema-rema saya sekarang
tolonglah saya. Seolah-olah perempuan itu mau memberitahu Yesus bahwa kamu dan aku sama-sama tahu bahwa orang Yahudi yang kamu datangi untuk selamatkan mereka tidak semuanya mengerti akan kehadiran. Mereka ceroboh dan boros dengan anugerah yang engkau berikan kepada mereka, dan itu jatuh ke tangan orang-orang yang non-Yahudi. Kasih Tuhan juga untuk mereka, untuk orang-orang macam kami ini. Ini adalah sebuah daya iman penuh keberanian dalam permintaan. Sama saudara yang terkasih, Yesus mengenali kecerdasan dan iman perempuan Syrophenisia itu, dan dengan segera menanggapi permintaannya dengan penyembuhan anak perempuannya yang kerasukan roh jahat. Wanita itu menunjukkan jenis iman yang teguh yang kita semua butuhkan saat ini. Ini adalah iman yang tidak mudah dibungkam atau dilemahkan, bahkan di tengah kesabaran yang melelahkan, memohon dan menanti belas kasihan Tuhan. Kita butuh sikap pendengaran yang penuh empati dan proses dialog elegan seperti yang ditunjukkan Yesus bersama perempuan Syrophenisia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu selalu sadar bahwa kita sebagai satu serikat komunitas atau sebagai satu komunitas iman dalam Yesus tidak dipersatukan secara biologis kultural atau dengan segala privilege yang melekat dalam diri kita. Kita dipersatukan oleh satu spiritual kasih Tuhan yang melampaui hal-hal fisik biologis yang mempersatukan kita sebagai anak Allah. Kita juga perlu belajar dari iman perempuan Syrophenisia untuk sabar dan setia menimba kekuatan dan inspirasi hidup dari Tuhan. Tuhan mau apa dari hidup saya yang biasa-biasa saja, atau bahkan yang hanya makan dari remah-remah kehidupan ini, yang biologis, kultural, cenderung jika tidak disadari dalam iman akan memecah belah, bukan mempersatukan. Karena itu kita perlu belajar dari iman seorang perempuan